pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan resort camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Perubahan hidup yang begitu dinamis saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi masa depan. Tak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan umum semata, tapi juga bekal agama yang cukup serta berbagai keterampilan hidup adalah hal yang semestinya ada dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, demi melahirkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan di zamannya nanti, kami hadir dengan tekad untuk mencetak lulusan yang godly, literate in Al-Quran, outstanding leader, brilliant scientist, active multilingual, and lifelong achiever. Memperkenalkan, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 merupakan sekolah berbasis pondok pesantren sekaligus anak cabang dari Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Yogyakarta. Kami hadir dengan visi terwujudnya generasi Qur'ani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. Mari bergabung bersama kami mempercayakan pendidikan dengan berproses bersama mencetak generasi muslim Qur'ani yang siap menghadapi tantangan masa depan pada era Indonesia emas. SMP Quran Global Science Baitus Salam 3, Qur'ani, unggul dan berdaya saing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahul bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan pada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di acara yang insya Allah penuh barakah ini, Mutiara Jumat PPM Baitus Salam terdepan, maju, berkembang, mandiri. Salawat dan salam mari kita sanjungkan pada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita tunggu syafaatnya demi akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dimanapun berada, kaum muslimin, kaum muslimat, kali ini kajian kita di sesi akhir Ramadan dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Al-Ustadz Izzat Ahmad Zain Fikri LC. Beliau akan memaparkan tema tentang amalan di akhir bulan Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, mungkin pemirsa di rumah sudah penasaran amalan-amalan apa saja yang bisa dilakukan di akhir Ramadan. Monggo Ustadz bisa menyampaikan materinya secara langsung. Baik, syukran Ustadz atas waktunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, teman-teman muslimin dimanapun berada, marilah kita senantiasa selalu bersyukur atas segala nikmat dan juga karunia yang telah Allah limpahkan, yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk karunia, termasuk nikmat yang kita rasakan saat ini, yaitu kita dapat merasakan kajian
kita dapat mengikuti bermuajahah di kajian Mutiara Jumat kali ini. Dan juga tidak lupa kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan juga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah termasuk ibadah puasa Ramadan kali ini. Satu ayat yang sangat populer, satu ayat yang sangat favorit ketika di bulan Ramadan. Kita semua hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman, telah ditetapkan kepada kita berpuasa dan juga sebelum-sebelum kita agar kita bertakwa. Mari kita coba merenungkan ayat ini. Kita coba merenungkan panggilan dalam kalimat ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil wahai orang-orang beriman. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman? Mengapa Allah tidak memanggil dengan kalimat ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim? Dan mengapa Allah tidak memanggil dengan kalimat ya bani Adam ataupun wahai anak cucu Adam? Mengapa Allah tidak memanggil dalam ayat ini dengan panggilan nama-nama tersebut? Tetapi Allah memanggil dalam ayat ini dengan panggilan wahai orang-orang beriman. Maka kemudian para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ternyata puasa bukan sekedar ibadah, puasa bukan sekedar sebuah ritual, tetapi puasa adalah sebuah rihlah atau puasa sebuah perjalanan. Puasa bukan sekedar kewajiban, tetapi puasa merupakan sebuah kesenangan. Siapa yang bisa menikmati puasa sebagai sebuah rihlah, siapa yang bisa menikmati puasa sebagai kesenangan, dan siapa yang bisa menikmati Ramadan sebagai sebuah perjalanan, maka mereka adalah orang yang beriman. Orang yang beriman menikmati Ramadan sebagai sebuah perjalanan, seperti halnya dia menikmati makanan yang disantapnya. Orang beriman menikmati Ramadan sebagai sebuah perjalanan, sebagai sebuah rihlah di tempat-tempat yang indah. Orang yang beriman menikmati Ramadan seperti halnya ia seorang pengantin yang menikmati bulan madu mereka. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat disenangi oleh orang yang beriman. Puasa adalah ibadah yang sangat dicintai oleh orang yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka sehingga kita pada saat ingin atau kita kalau ingin mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk orang-orang yang baik imannya atau lemah imannya, maka kita tanyakan, kita bisa menanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah bisa menikmati ibadah puasa Ramadan ini? Apakah kita senang? Apakah kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan? Dan apakah kita sedih pada saat di akhir Ramadan? Kita sedih akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan dan kita takut kita tidak akan berjumpa kembali di tahun yang akan datang. Maka kita dari situ kita akan mendapati, kita akan menemukan jawabannya. Apakah kita ini termasuk dari orang yang baik imannya atau lemah imannya? Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya, beliau mengatakan, man qoma ramadana imanan wahtisaban, atau dalam hadis lain dikatakan juga, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih.
Yang artinya barang siapa yang mendirikan sholat taraweh atau sholat malam, ataupun barang siapa yang mendirikan puasa di bulan Ramadan dalam keadaan imanan wahtisaban, dengan sungguh-sungguh, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Makna imanan yaitu adalah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin diri kita bisa dapat menikmati Ramadan sebagai sebuah rihlah, kita ingin bisa menikmati Ramadan sebagai sebuah kesenangan, maka satu hal yang perlu kita persiapkan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan adalah iman kita. Sejatinya bekal Ramadan bukanlah bekal kekuatan fisik. Bekal Ramadan bukanlah materi ataupun makanan yang kita santap. Bekal Ramadan bukanlah hal-hal yang zohir sifatnya. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukanlah orang yang sehat. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukanlah orang yang banyak waktunya. Orang yang sukses di bulan Ramadan bukanlah orang yang banyak materinya. Orang yang sukses di bulan Ramadan adalah orang yang paling baik imannya. Maka berbicara tentang iman, kita juga berbicara tentang semangat. Karena sejatinya pada saat iman kita di atas, maka semangat kita pun kencang. Begitupun pada saat iman kita di bawah, maka semangat kita melemah. Maka dari kita bermuhasabah di bulan Ramadan yang sudah-sudah, kita mendapati diri kita selalu kencang semangat kita di awal Ramadan, sedangkan di akhir Ramadan mulai melemah. Maka ada satu amalan yang sangat terfavorit yang diamalkan oleh Nabi SAW di akhir bulan Ramadan, yaitu ada iktikaf yang dilaksanakan di 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan bulan suci Ramadan kecuali ia mendapati dirinya beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Juga Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan kesungguhan yang tidak didapati di waktu yang lain. Maka bagaimana Rasulullah SAW bisa semangat memasuki akhir Ramadan, padahal biasanya kita memasuki awal bahkan akhir sudah melemah semangat kita. Maka ada tips dari Nabi SAW yang dimana Rasulullah SAW menjelaskan amalan tersebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan juga Imam Bukhari. Ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, ada 3 hal besar. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan sadda mi'zarahu. Rasulullah SAW mengikat kencang tali pinggangnya. Tapi saudara-saudara, teman-teman yang dimanapun berada, bukan berarti mengikat dengan kencang tali pinggangnya itu adalah dengan sabuk kita. Tetapi di sini adalah makna kiasan yang dimana Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadahnya. Segala hal apapun, urusan apapun beliau tinggalkan semata-mata hanya untuk beribadah, fokus beribadah pada Allah SWT. Makanya dikiaskan dengan tali pinggang yang sangat erat, yang sangat kuat. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis ini, wa ahya lailahu. Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya, malam-malam di akhir Ramadan dengan sholat, dengan zikir, dan dengan baca Al-Quran. Segala pokok varian ibadah Rasulullah SAW adukan, kombinasikan di malam-malam terakhir tersebut. Baik Ustadz, sebelum poin terakhir dengannya, kita jedaikan terlebih dahulu.
Permisa, hadirin dimanapun berada, kaum muslimin muslimat, terima kasih udah menunggu. Kita lanjutkan poin terakhir, amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Kemudian Nabi SAW juga menerangkan di dalam amalan yang membuat Rasulullah SAW semangat di akhir Ramadannya, yaitu Rasulullah SAW mengatakan wa aiqadha ahlahu. Beliau Rasulullah SAW membangunkan sanak keluarganya. Jadi Rasulullah SAW di akhir-akhir Ramadan tidak membiarkan keluarganya terlelap dalam tidurnya di malam akhir Ramadan. Beliau membangunkannya untuk beribadah dengan kencang. Maka dari itu, teman-teman, saudara-saudaraku semua, kalau bisa kita hidupkan di rumah kita, di dalam keluarga kita, dengan bersungguh-sungguh ibadah di akhir bulan Ramadan ini, dengan tips yang telah Rasulullah SAW jelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan dan juga diberi kekuatan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Dan juga semoga kita dapat merasakan, kita dapat menikmati puasa Ramadan sebagai sebuah perjalanan dan sebagai sebuah kesenangan. Akhirul kalam, itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustaz Izzat telah memaparkan materi yang sungguh luar biasa. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita di akhir Ramadan. Yang mungkin bisa saya simpulkan, yang pertama adalah kita harus fokus untuk beribadah, berzikir kepada Allah SWT, dan di akhir kita harus melibatkan atau membangunkan keluarga kita untuk tetap melakukan ibadah. Begitu Ustaz? Ya, Masya Allah. Permisa dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah SWT, terima kasih telah menyimak kajian pada hari ini, Mutiara Jumat, yang telah diselenggarakan oleh PPM Baitus Salam, terdepan, maju, berkembang, mandiri. Dari saya, banyak kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.